Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan ALKO regional di tingkat KPPN Bojonegoro untuk periode sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Adapun ringkasan eksekutifnya yang pertama, realisasi APBN regional sampai dengan tanggal 31 Agustus, total pendapatan sebesar 1,7 triliun, dengan total belanja 4,5 triliun, sehingga terjadi defisit regional sebesar 2,8 triliun. Sementara deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Agustus tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar 198,55 miliar dari proyeksi sebesar 163,57 miliar. Total deviasi dari sisi pendapatan sebesar 34,98 miliar. Hal ini disumbangkan dari penerimaan pajak, ada kelebihan atau lebih sebesar 82,55 miliar atau 173,9%. Kemudian dari penerimaan bea dan cukai, ini kurang sebesar 49 atau lebih rendah sebesar 49,96% atau sebesar 47,18%. Kemudian PNBP sebesar 2,39 miliar atau 23,36%. Kemudian deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Agustus tahun 2022, realisasi pengeluaran sebesar 193,67 dari proyeksi sebesar 205,23 miliar. Total deviasi dari sisi belanja yaitu lebih rendah 11,56 miliar disumbangkan oleh belanja KL lebih rendah 11,56 miliar dari proyeksi atau 19,20%. Selanjutnya, realisasi e-account sampai dengan 31 Agustus untuk kinerja pendapatan sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, pendapatan mengalami kenaikan sebesar 281,9 miliar atau 19,98% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Kemudian kenaikan terbesar disumbangkan oleh pendapatan bea dan cukai yang naik sebesar 207,8 miliar atau 23,65% dibandingkan periode sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Kemudian untuk kinerja belanja APBN sampai dengan Agustus tahun 2022, belanja KL mengalami penurunan sebesar 21,4 miliar atau 0,47% yang disebabkan adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kemudian transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar 2,7 miliar atau 0,07%. Kenaikan terbesar disumbangkan oleh kenaikan penerimaan pajak khusus non-fisik sebesar 44,15%. Selanjutnya, capaian penerimaan negara sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar 198,55 miliar dari proyeksi sebesar 163,57 miliar. Proyeksi penerimaan pada bulan Agustus understate sebesar 34,98 miliar atau realisasi lebih besar daripada proyeksi. Realisasi pajak lebih tinggi 82,55 miliar, kemudian realisasi bea dan cukai lebih rendah 49,9 miliar, kemudian untuk realisasi PNBP lebih tinggi 2,39 miliar. Pada bulan September tahun 2022, penerimaan pajak diproyeksikan sebesar 44,24 miliar. Kemudian untuk penerimaan bea dan cukai sebesar 141,18 miliar dan PNBP sebesar 12,92 miliar.
penyebab deviasi di bulan Agustus. Untuk deviasi pajak bulan Agustus terjadi deviasi lebih sebesar 82,55 miliar atau 173,9%. Salah satunya disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK titik 03 tahun 2022 terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Kemudian deviasi bea cukai bulan Agustus lebih rendah sebesar 49,96 miliar atau 47,18% disebabkan oleh penurunan pelunasan cukai atau CK1 kredit dikarenakan adanya relaksasi penundaan selama 90 hari. Kemudian untuk realisasi PNBP sebesar deviasi PNBP sebesar 2,39 miliar yang disebabkan oleh pengesahan pendapatan BLU. Selanjutnya adalah total pendapatan dalam negeri tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,3 triliun. Penerimaan pajak, bea dan cukai serta PNBP diprediksi untuk tahun ini berdasarkan data realisasi pendapatan yang tumbuh signifikan selama 5 tahun terakhir akan melampaui target. Untuk penerimaan pajak di tahun 2017 realisasi sebelah 910 miliar dari target 1,2 triliun atau sebesar 73%. Kemudian untuk pajak di tahun 2018 realisasinya 894,5 miliar dari target 1,2 triliun atau 71%. Kemudian di tahun 2019 realisasi sebesar 89,0%. Kemudian di tahun 2020 realisasi 931 dari target 865 miliar atau 107,7%. Kemudian di tahun 2021 juga mencapai target dari target 629 miliar terrealisasi 832,3 miliar atau 132,2%. Kemudian untuk penerimaan bea dan cukai dari tahun 2017 sampai 2021 selalu terrealisasi melebihi target yang ditetapkan. Di tahun 2017 realisasinya sebesar 112,4% dari target, kemudian di tahun 2018 110,7% dari target, di tahun 2019 102,5% dari target, di tahun 2020 103,4% dari target, dan di tahun 2021 125,8%. Kemudian untuk realisasi PNBP demikian juga selalu terrealisasi di atas target. Di tahun 2017 terrealisasi 170,2%, kemudian di tahun 2018 193,1%, 2019 239%, di tahun 2020 205,2%, dan di tahun 2021 230,3%. Jadi data 5 tahun terakhir di tahun 2017 sampai 2021, realisasi untuk penerimaan pajak itu intervalnya antara 71 sampai dengan 132% dari target APBN. Kemudian untuk realisasi penerimaan bea cukai intervalnya 102 sampai dengan 125% dari target APBN. Kemudian untuk realisasi PNBP antara 170 sampai dengan 230,3%. Kemudian pola realisasi pajak dari tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2021 untuk KPP Pratama Bojonegoro, karena wilayah kami KPPN Bojonegoro adalah Bojonegoro dan Lamongan, maka untuk penerimaan pajak di Kabupaten Bojonegoro ini juga mulai tahun 2019 selalu di atas target. Hanya di tahun 2017 dan 2018 yang realisasinya di bawah target. Kemudian untuk di KPP Pratama Lamongan
Ini di tahun 2017, 2018, dan 2019 ini di bawah target, yaitu 77,4%, kemudian tahun 18 75,6%, di tahun 2019 74,8%, baru kemudian di tahun 2020 97,1%, dan 2021 112,5%. Untuk penerimaan bea cukai sama seperti yang saya sampaikan di atas, untuk penerimaan KPP Bojonegoro merupakan penerimaan bea cukai di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Demikian juga untuk PNBP yang merupakan tugas dari KPPN Bojonegoro merupakan penerimaan PNBP dari Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Kemudian untuk capaian pengeluaran sampai dengan 31 Agustus, realisasi pengeluaran sebesar 193,67% dari proyeksi sebesar 205,23 miliar. Maaf, 193,67 miliar dari proyeksi sebesar 205,23. Proyeksi belanja pada bulan Agustus overstate sebesar 11,56 miliar, di mana realisasi belanja KL lebih rendah 11,56 miliar, dan realisasi TKDD sama dengan proyeksi belanja. Pada bulan September 2022, belanja KL diproyeksikan sebesar 66,47 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 19,7 miliar. Penyebab deviasi di bulan Agustus untuk belanja KL sebesar 11,56 miliar atau 19,20% dikarenakan beberapa satker tidak merealisasikan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Sementara realisasi TKDD merupakan realisasi yang disalurkan melalui KPPN Bojonegoro dan tidak ada deviasi atau antara perencanaan dan realisasinya sama sampai dengan bulan Agustus. Selanjutnya pola belanja negara di tahun 2022. Proyeksi belanja negara bulanan sepanjang triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat adalah fluktuatif. Pada bulan November 2022, realisasi belanja sebesar 72,70 miliar, merupakan proyeksi yang terendah dalam satu tahun, atau 3,88% dari target tahunan. Kemudian di Desember 2022 merupakan realisasi proyeksi belanja yang tertinggi sebesar 333,37 miliar, merupakan 17,79% dari seluruh total belanja. Kemudian untuk belanja negara di triwulan keempat diproyeksikan meningkat dibandingkan triwulan 1 sampai dengan triwulan ketiga. Proyeksi belanja tertinggi masih di triwulan keempat yang didominasi oleh belanja TK transfer ke daerah dan dana desa. Jadi yang warna hijau adalah belanja TKDD dan yang warna biru adalah belanja KL. Untuk realisasi triwulan pertama, realisasi belanja sebesar 453,2 miliar atau 24,2%. Kemudian realisasi di triwulan kedua itu sebesar 391,1 miliar atau 20,9% dari total proyeksi dalam satu tahun. Kemudian di triwulan ketiga 498,9 miliar, ini masih angka proyeksi karena belanja di bulan September belum selesai, atau 26,6% dari total proyeksi dalam satu tahun. Kemudian di triwulan keempat diproyeksikan belanja negara sebesar 531,2 miliar atau 28,3%. Selanjutnya realisasi transfer ke daerah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, transfer ke daerah untuk sampai dengan 31 Agustus untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar 2,3 miliar,
mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 2,4 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil untuk realisasinya 1,4 miliar, mengalami penurunan 10,92%. Kemudian untuk dana alokasi umum, realisasinya 648 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,03%. Kemudian untuk dana alokasi khusus fisik, realisasinya sampai dengan 31 Agustus sebesar 8 miliar, mengalami kenaikan sebesar 150%. Kemudian untuk dana investasi daerah, realisasinya 15 miliar, naik 12,92% dibandingkan Agustus tahun yang lalu. Kemudian untuk dana desa, realisasinya sampai dengan bulan Agustus di Kabupaten Bojonegoro adalah 235 miliar, mengalami penurunan sebesar 8,54%. Kemudian untuk di Kabupaten Lamongan, transfer ke daerah, realisasinya 1,1 triliun, mengalami kenaikan sebesar 10,56% dibandingkan periode 31 Agustus tahun yang lalu. Terdiri dari dana bagi hasil, realisasi 66 miliar atau menurun 3,12%. Kemudian dana alokasi umum, realisasinya 815 atau menurun 0,37%. Kemudian dana alokasi khusus fisik, realisasinya 78 miliar atau mengalami kenaikan 121%. Kemudian insentif daerah, realisasinya 16 miliar, mengalami kenaikan 91,69%. Kemudian dana alokasi khusus non-fisik, realisasinya 218 miliar atau 46,41%. Sementara untuk dana desa, realisasinya 304 miliar, mengalami kenaikan 8,62%. Jadi untuk TKDD di wilayah Kabupaten Bojonegoro secara umum mengalami penurunan, sementara untuk Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar 10,56%. Selanjutnya realisasi penyaluran UMI di wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, selalu mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah debitur maupun jumlah rupiah yang disalurkan. Di tahun 2017, jumlah debitur UMI sebanyak 1.752 dengan jumlah rupiah yang disalurkan 3,93 miliar. Kemudian di tahun 2018, jumlah debitur meningkat menjadi 7.264 atau dengan jumlah penyaluran uang 19,57 miliar. Kemudian di tahun 2019 jumlah debitur 12.825 dengan total penyaluran 44,97 miliar. Di tahun 2020 jumlah debitur 13.377 dengan jumlah penyaluran 45,65 miliar. Di tahun 2021 jumlah debitur 16.116 debitur dengan jumlah penyaluran 60,65 miliar. Dan di tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus jumlah debiturnya sudah mencapai 16.932 debitur dengan total uangnya 65,67 miliar. Nah, ini untuk realisasi penyaluran kredit mikro di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ini juga selalu mengalami kenaikan dengan data yang saya sampaikan ini. Dari tahun 2017 itu jumlah debiturnya hanya 1.131 dan di tahun 2022 ini meningkat menjadi 9.869 debitur dengan total penyaluran 37,74 miliar.
Kemudian di Kabupaten Lamongan juga selalu mengalami kenaikan, baik dari sisi jumlah debitur maupun jumlah penyalurannya. Di tahun 2017 jumlah debitur hanya 621, sekarang di tahun 2022 meningkat menjadi 7.063 debitur dengan jumlah uang penyaluran sebesar 27,93 miliar. Adapun penyalur kredit ultramikro di tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro itu ada 6 penyalur. Yang pertama Koperasi Mitra Duafa dengan jumlah debitur 1.343 dan penyaluran sebesar 6,2 miliar. Kemudian yang kedua adalah KSP Pangestu, hanya 1 debitur dengan jumlah penyaluran Rp2.500.000. Kemudian di KSPPS Arta Bahana Syariah, jumlah debiturnya juga hanya 1 dengan jumlah penyaluran Rp6 juta. Kemudian yang keempat KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, jumlah debitur 148 debitur dengan jumlah penyaluran 592 juta. Kemudian Pegadaian, ini jumlah debiturnya 41 debitur dengan jumlah penyaluran Rp256.940.000. Dan yang terbesar adalah PNM Madani atau Permodalan Nasional Madani dengan jumlah debitur 8.335 debitur dengan jumlah total penyaluran 30,6 miliar. Kemudian di Kabupaten Lamongan, penyalur UMI hanya ada 5, yaitu Koperasi Mitra Duafa dengan jumlah debitur 668, kemudian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dengan jumlah debitur 49, dan yang ketiga KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, jumlah debitur 17, kemudian Pegadaian jumlah debiturnya 102, dan PNM jumlah debiturnya 6.227, sehingga total jumlah debitur di wilayah Lamongan sebesar 7.063 debitur dengan total penyaluran 27,9 miliar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan laporan ALKO regional di wilayah KPPN Bojonegoro yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Bea Cukai maupun pajak terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi dari KPP, dari Mogok. Silakan. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan penerimaan BSP. Jadi sebagian besar penerimaan BSP didominasi juga ekspor tembakau. Untuk bulan Agustus ini memang ada penurunan, ada minus 49,9%. Tapi ini hanya di bulan Agustus tahun ini. Kalau kita lihat data di year-to-year-nya, jadi sampai dengan Agustus 2022, kita bandingkan dengan data sampai dengan Agustus 2021. Kalau tahun kemarin penerimaan kita di angka 878,87 miliar. Untuk tahun ini sudah di poin 1,096 triliun. Jadi ada kenaikan 200 miliar atau di poin 23,63% dibanding dengan tahun lalu. Jadi untuk kedepannya untuk pencapaian target tahunan untuk BSP Bojonegoro kita ditargetkan 1,656 triliun di tahun ini. Jadi masih on track dan memang realisasinya BSP ini masih ada plus 23,63%. Baik, terima kasih. Mungkin dari KPP Lamongan ada yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Saiful. Saya dengan Erwin dari KPP Pratama Lamongan. Mungkin yang Bapak Saiful sampaikan tadi memang itu merupakan yang tentang mengenai penerimaan pajak ya Pak. Yeah. Itu berarti kan penerimaan pajak dari KPP Bojonegoro dan KPP Pratama Lamongan. Yeah. Jadi mungkin saya hanya bisa berkomentar tentang KPP Pratama Lamongan saja ya Pak. Jadi itu tidak menggambarkan secara utuh apa yang Bapak Saiful sampaikan tadi. Untuk KPP Lamongan, memang kami betul seperti Pak Saiful sampaikan tadi memang terkait dengan penerapan PMK 58 tentang pemungutan, terutama oleh pemungutan oleh bendahara instansi. Di Lamongan memang sektor andalan adalah sektor administrasi pemerintahan. Jadi dari sektor ini yang kita harapkan itu menjadi sektor unggulan di tahun 2022 ini. Karena itu yang nanti akan menjadi penyumbang terbesar di KPP Lamongan, dan dibanding dengan tahun kemarin kemungkinan pastinya akan naik dengan adanya penerapan PMK 58. Nah, cuman di satu sisi lain juga kita juga ada ini Pak, terkait dengan PMK 58 juga ternyata kita juga ada loss juga di situ. Terutama wajib-pajak yang bergerak di bidang konstruksi, tapi memperoleh proyek dari bendahara di luar Lamongan. Jadi itu nanti untuk proyek-proyek yang diterima oleh BPPP Lamongan yang berasal dari bendahara di luar Lamongan, itu pasti akan terbayar di NPWP bendahara tersebut. Jadi nggak akan masuk ke Lamongan. Jadi dari sektor konstruksi kita juga ada minusnya di situ. Tapi mudah-mudahan dengan penerapan pengembangan ini kita juga harus tetap fokus ke sektor di pemerintahan. Jadi kita memang menggandeng Pemda Lamongan untuk supaya tetap mengawasi mengenai pembayaran pajaknya. Jangan sampai ada yang terlambat atau sampai lewat tahun depan. Dibanding dengan PP Bojonegoro mungkin kita memang agak jauh Pak, karena PP Bojonegoro ada sektor minyak ya banyak. Jadi kita sama dengan Bojonegoro mungkin selisihnya lumayan lah. Karena Bojonegoro sampai dengan saat ini, dengan per September ini mereka capainya sudah 100% untuk target KPP-nya. Dengan di KPP Pratama Lamongan target kita 82 ya Mas ya. Sampai saat ini. Tapi kita harapkan mungkin bulan Oktober ini, bulan depan kita akan tercapai 100%. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Atau dapat saya berarti Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan dari KPBC Bojonegoro dan KPP Lamongan. Barangkali ada yang ditanyakan dari Pak Edi dari media massa. Secara umum tadi disampaikan pendapatan ada kenaikan. Itu boleh dijelaskan dari sektor mana? Sektor apa? Kalau tadi dari biaya cukai jelas dari sektor bunga. Kalau untuk dari pajak misalnya, itu dari sektor apa yang mendominasi dari kenaikan pendapatan? Enggak, Mas. Kali ini kalau dari sisi KPP Lamongan Pak ya, KPP Lamongan. Jadi kalau lihat dari per sektornya, kita memang 30% didominasi dari sektor administrasi pemerintahan, yaitu bendahara baik bendahara instansi vertikal, bendahara pemerintah daerah maupun dari bendahara desa. Itu yang kita memang di Lamongan ini memang mayoritas di situ Pak. Jadi karena ada PMK 58 akhirnya semua penyerahan kepada rekanan itu dipungut oleh bendahara menggunakan LPP bendahara. Jadi kalau yang memungut itu adalah bendahara Lamongan, LPP Lamongan, pasti itu masuk ke penerimaan KPP Lamongan.
Walaupun rekanannya mungkin terdaftar di KPP di luar Lamongan, Pak. Gitu. Kalau dulu mungkin berbeda, kalau dulu memakai NPWP rekanan, otomatis NPWP rekanan yang memakai NPWP Lamongan masuk KPP Lamongan, walaupun bendaranya di luar Lamongan. Jadi seperti itu. Jadi hasil pemerintahan kita bisa, jadi semua dari DIPA yang ada di instansi itu kita bisa prediksi kira-kira penyerapan potensi PPH-PPN-nya ada berapa, dari itu kita bisa lihat. Dan itu akan masuk ke KPP Lamongan. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin yang bisa saya katakan. Nanti. Cukup, Pak Edi? Oke, cukup. Mungkin demikian paparan terkait dengan laporan ALKO tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Tasa untuk kegiatan selanjutnya. Geser ke sana aja. Kita gitu. Next. Terima kasih atas ternyata yang laporan adik saya. penyampaian laporan kegiatan sampai dengan realisasi 21 Agustus tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Bapak Saifullah Huda. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja lingkup KPPN Bojonegoro yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dwi Ratnasari. Baik, terima kasih Dek Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DPA 2 Bojonegoro, Bapak Saifullah Huda. Yang kami hormati para pejabat pengawas dan pejabat fungsional KPPN Bojonegoro. Yang kami hormati seluruh kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen satuan kerja di wilayah kerja KPPN Bojonegoro, serta Bapak Ibu peserta kegiatan press release, laporan ALKO, dan FGD evaluasi pelaksanaan anggaran Satker KL yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk saling berdiskusi dan berbagi informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi kedua kegiatan hari ini kita akan membahas terkait kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Kami akan menyelenggarakan kegiatan ini setiap bulan, Bapak Ibu sekalian, dengan harapan kinerja kita dapat meningkat dari bulan ke bulan gitu ya, dan nanti akan membuka kinerja yang optimal pada akhir tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin share screen nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, KPPN DPA 2 Bojonegoro merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diberikan amanah oleh negara untuk menyalurkan
2,13 triliun belanja negara yang bersumber dari APBN. Kami menyalurkan belanja negara untuk 52 satuan kerja yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Dan kami juga menyalurkan dana desa kepada 419 desa di Kabupaten Bojonegoro dan 462 desa di Kabupaten Lamongan. Di wilayah kerja kami terdapat 1 badan layanan umum yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu Rumkit Bayangkara Wahyududuko Bojonegoro. Adapun realisasi sampai dengan 23 September 2022 baru mencapai 69% ya Bapak Ibu ya. Untuk alokasi pagu terbesar yang kami salurkan itu adalah pagu belanja kementerian lembaga yang mencapai 38% Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terbesar kedua adalah pagu dana desa yang mencapai 37%. Kemudian pagu DAK non-fisik itu 14% dan pagu dana alokasi khusus fisik itu sebesar 11% Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika kita merinci belanja kementerian lembaga yang alokasi pagunya tadi 773 miliar gitu ya. Alokasi belanja KL terdiri dari 3 jenis belanja Bapak Ibu, yang didominasi oleh belanja pegawai sebesar 62%, kemudian belanja barang 36% dan belanja modal 2%. Nah, kita lihat di sini untuk realisasi sampai dengan 23 September 2022 belum mencapai target, baik itu untuk belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Target belanja pegawai sampai dengan triwulan 3 adalah sebesar 75%. Untuk belanja barang 70% dan belanja modal adalah 70%. Nah, ini sampai dengan 23 September belanja pegawai itu baru mencapai 74% Bapak Ibu, kurang 1% lagi. Kalau belanja barang ini malah jauh dari target gitu ya. Begitu juga dengan belanja modal. Nah, mudah-mudahan di sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini bisa terkejar gitu ya, target triwulan 3 2022. Kalau kita melihat dari sisi sumber dana Bapak Ibu, kita menyalurkan rupiah murni, kemudian pinjaman luar negeri, kemudian dana PNBP, kemudian BLU, hibah langsung dalam negeri, dan surat berharga syariah negara. Kinerja yang tertinggi ini dibukukan oleh BLU ya. Sumber dana yang bersumber dari BLU ini sudah mencapai 79,09%. Nah, yang terendah ini bersumber dari pinjaman luar negeri. Ada 2 satker di wilayah kerja KPPN Bojonegoro, yaitu yang mengelola dana yang bersumber dari PLN, yaitu Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan sampai dengan Desember nanti dapat realisasi 100%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Presiden sudah menetapkan Perpres gitu ya terkait rincian APBN, maka seluruh satker akan mendapatkan DIPA gitu ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kita tidak berhenti hanya mendapatkan alokasi kemudian membelanjakan gitu kan ya. Kami di Kementerian Keuangan beserta dengan KL ini juga melakukan monitoring dan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kita melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL dan sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL ini di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per 5 tahun 2022. Nah, kami menilai
kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL ini dari 3 aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kualitas implementasi perencanaan anggaran. Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Untuk aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran ini diukur dari 2 indikator. Yang pertama adalah revisi DIPA dengan bobot 10%, kemudian deviasi halaman 3 DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek yang kedua, kami menilai kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran. Ini merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Aspek ini diukur melalui 5 indikator Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyerapan anggaran dengan bobot 20%, kemudian belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, pengelolaan UP dan TOUP berbobot 10%, dan dispensasi SPM dengan bobot 5%. Aspek yang ketiga adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ini merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Ini diukur dari 1 indikator, yaitu capaian output dengan bobot tertinggi yaitu sebesar 25%. 8 aspek pengukuran inilah yang akan menggambarkan bagaimana kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satker. Ketika capaian kinerja Bapak Ibu sekalian itu optimal, berarti dapat diartikan bahwa belanja negara setidaknya sudah berfungsi, ya, sudah berjalan, sudah sesuai dengan tujuan dari negara, yaitu menyejahterakan masyarakat khususnya di wilayah Bojonegoro dan Lamongan. Nah, kemudian formulanya seperti apa sih untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran? Pada tahun 2022 ada reformulasi ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini untuk revisi DIPA, batas pengajuan revisi 1 kali dalam 1 triwulan dan tidak bersifat kumulatif ya Bapak Ibu. Kemudian ada penambahan jenis revisi yang dihitung sebagai bagian dari formula revisi DIPA ini. Yang semula hanya 4 jenis revisi, mulai tahun 2022 ada 14 jenis revisi. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA Bapak Ibu, kalau semula yang dihitung adalah deviasi keseluruhan rencana dengan realisasi belanja, mulai tahun 2022 kami menghitung deviasi itu pada masing-masing jenis belanja Bapak Ibu. Dengan rentang deviasi yang masih dimaklumi gitu ya, maksimal adalah 5%. Kemudian untuk belanja kontraktual Bapak Ibu, kami menilai dari sisi kepatuhan pendaftaran kontrak dan dari sisi akselerasi. Kepatuhan ini mendapatkan indeks 60%, kemudian akselerasinya ini 40%. Ketika Bapak Ibu sekalian memiliki transaksi kontraktual dengan nilai di atas 50 juta dan didaftarkan tepat waktu akan mendapatkan nilai 100. Ketika terlambat melampaui 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk akselerasi ada 2 komponen yaitu kontrak pradipa dan akselerasi kontrak belanja modal. Untuk kontrak pradipa, ketika Bapak Ibu menandatangani kontrak sebelum tahun anggaran dimulai, maka kami akan memberikan nilai 120. Kemudian kalau misalnya kontrak itu ditandatangani ketika tahun anggaran sudah berjalan, maka kami akan memberikan nilai 100.
Kemudian untuk akselerasi kontrak belanja modal, apabila kontrak dengan nilai 50 sampai dengan 200 juta direalisasikan, diselesaikan pada triwulan 1, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan nilai 100. Kemudian kalau kontraknya ini dalam bentuk belanja modal ya, khusus untuk belanja modal, direalisasikan pada triwulan 2 akan mendapatkan nilai 90, kemudian triwulan 3 itu adalah 80, dan triwulan 4 70. Nah, kami mohon mungkin ini bisa menjadi pengalaman gitu ya untuk tahun 2023 dan seterusnya, apabila di dalam DIPA Bapak Ibu terdapat belanja 53 yang dikontrakkan gitu ya dengan nilai 50 sampai dengan 200 juta, mohon kiranya dapat diselesaikan pengadaan barang dan jasanya itu pada triwulan 1. Nah, kemudian untuk penyerapan anggaran Bapak Ibu sekalian, penyerapan anggaran yang semula kita tidak menghitung per jenis belanja gitu ya. Nah, mulai 2022 kami mereformulasi IKPA di mana target penyerapan anggaran ini ditetapkan pada masing-masing jenis belanja. Untuk triwulan 3, belanja pegawai targetnya adalah 75%, belanja barang dan belanja modal adalah 70%, dan belanja bansos 75%. Untuk wilayah kerja KPPN Bojonegoro, kebetulan tidak ada belanja bansos nih. Nah, kemudian untuk triwulan 4 Bapak Ibu, di sini target belanja pegawai adalah 95%, untuk belanja barang dan belanja modal adalah 90%. Kemudian indikator pengelolaan UP dan TOP ada 3 komponen Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ketepatan waktu dengan indeks komposit 50%, kemudian persentase GUP yang disebulankan, indeks kompositnya adalah 25%, dan persentase setoran TUP, indeksnya 25%. Nah, Bapak Ibu selain harus mengajukan SPN GUP secara tepat waktu, namun harus juga memenuhi persentase minimal revolving sesuai batas waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, kemudian indikator yang berikutnya adalah penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan ini kami menghitung 17 hari kerja ya, sejak tanggal BAST. Apabila Bapak Ibu sekalian menyampaikan SPM pembayaran kontraktual lebih dari 17 hari kerja sejak tanggal BAST, maka nilainya tidak akan optimal gitu ya, indikator penyelesaian tagihan ini. Kemudian untuk dispensasi SPM, indikator ini akan kita nilai pada triwulan 4 Bapak Ibu, ketika sudah terbit peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran, di mana salah satunya ini mengatur batas akhir pengajuan SPM. Nah, ini kategori nilainya terbagi menjadi 5 level gitu ya. Tentu saja kalau tidak ada dispensasi yang diterbitkan oleh Kepala KPPN, Kepala Kanwil maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan nilai yang optimal. Nah, kemudian untuk indikator capaian output Bapak Ibu, kita mengukur dari 2 komponen. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Dinyatakan tepat apabila Bapak Ibu sekalian melaporkan data capaian outputnya ini sebelum 5 hari kerja bulan berikutnya. Kemudian komponen yang kedua adalah capaian rincian output Bapak Ibu. Untuk periode Januari sampai dengan November, kita akan melihat berapa persentase progres rincian outputnya. Kita bandingkan dengan target PCRO setiap bulan gitu ya. Nah, kemudian pada bulan Desember kami akan melihat berapa progres capaian RO-nya,
dan juga berapa realisasi volume RO-nya. Untuk ketepatan waktu, indeks kompositnya adalah 30%, sedangkan capaian RO-nya ini adalah 70%, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sebenarnya untuk apa sih kita melakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker gitu ya? Yang pertama tentu saja sebagai monitoring dan evaluasi belanja KL, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin melihat sejauh mana belanja negara ini benar-benar telah disalurkan, telah bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Dan itu tergambar ke dalam 8 indikator tadi. Ketika penyerapan anggarannya itu tinggi, otomatis dana dari APBN untuk belanja negara itu benar-benar sudah dinikmati oleh masyarakat di Bojonegoro dan Lamongan gitu ya. Efek multipliernya itu sudah berjalan gitu kan ya. Kemudian untuk pemberian penghargaan Bapak Ibu, setiap tahun Kementerian Keuangan ini menyelenggarakan Rakornas gitu ya, Rakornas pelaksanaan anggaran. Pada saat itu kami memberikan apresiasi kepada KL yang memiliki kinerja pelaksanaan anggarannya itu tinggi. Dari sisi pelaksanaan, ini ada Rakornas pelaksanaan anggaran. Kemudian dari sisi pelaporan, gitu ya, pelaporan APBN, kami menyelenggarakan Rakornas akuntansi dan pelaporan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nilai KL ini dapatnya dari mana, gitu kan? Nah, nilai KL ini bersumber dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran unit eselon 1. Nilai unit eselon 1 itu dari mana? Dari Satker KL. Jadi Bapak Ibu sekalian, kinerja Bapak Ibu itu enggak hanya berhenti di Satker gitu ya, tapi juga menjadi penyumbang kinerja unit eselon 1, kemudian menjadi penyumbang kinerja kementerian lembaga, dan kami di KPPN juga mendapatkan bagian gitu ya, imbas menjadi kinerja KPPN juga gitu, KPPN Mitra Kerja Satker itu. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL triwulan 2 2022, alhamdulillah banget gitu ya, tidak ada satupun Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro yang memiliki nilai kurang. Nilai kurang itu adalah nilai IKPA di bawah 70. Kemudian untuk nilai cukup itu sebanyak 24% dari total Satker. Dari 51 Satker, 24%-nya ini nilainya cukup. Kemudian yang memiliki nilai cukup ini berarti nilai yang lebih dari 89 dan kurang dari 94 gitu ya. Kemudian yang memiliki nilai baik ini sebanyak 43% Bapak Ibu. Nilai baik berarti lebih dari 89 dan kurang dari 94 ya. Kemudian yang sangat baik ini sebanyak 33%. Nilai sangat baik berarti sama dengan atau lebih dari 95 ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat detail Satker di sini, ini muncul pertanyaan gitu ya. Kenapa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 dan 3 bisa masuk sangat baik, sementara Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bojonegoro cukup gitu kan ya. Nah, mungkin ini bisa saling sharing gitu ya, bertukar informasi bagaimana supaya keluar dari kamar cukup gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, Satker kantor Kementerian Agama gitu ya. Kenapa ada yang masuk di kamar sangat baik, kemudian baik, kemudian cukup? Apakah karena pengelola masing-masing di bawah berbeda atau ada kendala tertentu gitu ya? Mungkin pada hari ini bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada triwulan 3 2022 sampai dengan Agustus, alhamdulillah Satker yang masuk kamar cukup ini berkurang gitu ya, yang semula 24% menjadi 20%. Namun yang masuk di kamar sangat baik juga berkurang gitu.
Yang semula 33% menjadi 28%. Kami berharap pada akhir tahun 2022 nanti, setidaknya Bapak Ibu sekalian, Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro, tidak ada yang masuk di kamar cukup Bapak Ibu. Mohon kiranya minimal baik gitu ya. Kalau baik itu berapa nilainya? Berarti 95. Tapi kalau melihat target kinerja Kemenkeu-Tri KPPN, setidaknya 89 lah Bapak Ibu ya. 89 itu sudah baik gitu ya. Kemudian ketika kita mencermati lebih dalam nilai kinerja pelaksanaan anggaran KPPN, nilai kinerja pelaksanaan anggaran KPPN ini merupakan akumulasi ya, hasil dari kinerja 51 Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Untuk periode triwulan 3 sampai dengan Agustus 2022, kami melihat ada 4 indikator yang masih ada kemungkinan untuk ditingkatkan gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah deviasi halaman 3 DIPA yang posisi sampai dengan bulan Agustus itu nilainya 73,13 dari skala 100 ya. Kemudian penyerapan anggaran 87,58, belanja kontraktual 95,87 dan capaian output 90,98. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 4 indikator tadi ya, gitu kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga memiliki pertanyaan yang sama dengan saya gitu ya. Kira-kira bagaimana caranya meningkatkan nilai yang semula 73 ini setidaknya 80 gitu ya. Kalau kita melihat nilainya 73,13 berarti nilainya beragam gitu ya. Kita lihat secara detail itu ada yang dapat nilai 48, ada yang dapat nilai 57, ada yang 100 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi satker yang belum mendapatkan nilai yang optimal, mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mereview rencana kegiatannya. Kita lihat bareng-bareng gitu. Kira-kira kegiatan kita itu apa saja sih? Kita mau ngapain aja ya? Nah, di 10 hari kerja pertama pada bulan Oktober, Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk mengajukan pemutakhiran halaman 3 DIPA. Nah, ini momen yang sayang sekali kalau terlewatkan, karena angka yang akan dituangkan di dalam RPD bulanan pada halaman 3 DIPA itu akan menjadi basis perhitungan indikator deviasi halaman 3 DIPA ini. Kalau kita melihat kalender berarti paling lambat 14 Oktober 2022. Namun, karena saking banyaknya jumlah satker KL di Jawa Timur, jumlahnya sekitar 3.000 lebih, mohon kiranya dapat diajukan pada awal periode sekitar tanggal 1 atau 1 sampai dengan 10 Oktober lah ya, untuk amannya gitu. Antisipasi kalau misalnya ada ketidaksesuaian data, kekurangan dokumen, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya disisir lagi gitu ya. Kira-kira rencana kegiatannya nanti bulan Oktober, November, Desember itu apa saja, kemudian dihitung sehingga menghasilkan angka proyeksi belanja yang akurat untuk Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian mohon kiranya RPD di halaman 3 DIPA itu disinkronkan ya, diselaraskan dengan target penyerapan anggaran ya Bapak Ibu. Kalau tadi belanja pegawai 95%, kemudian belanja barang 90%, belanja modal 90%, mohon kiranya nanti angka yang dipasang itu disesuaikan dengan penyerapan anggaran. Bagaimana kalau melampaui? Ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian untuk penyerapan anggaran, bagaimana untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran?
ya kita merealisasikan belanja secepatnya gitu ya, secepatnya minimal sebesar target gitu kan. Nah, melakukan percepatan belanja ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengoptimalkan penyerapan anggaran ini secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Kemudian untuk belanja kontraktual Bapak Ibu sekalian, ini eman-eman banget gitu ya, ketika kontrak sudah ditandatangani ternyata lupa dikirimkan ke KPPN sehingga nilainya tidak optimal. Bagaimana solusinya? Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, dokumennya itu disiapkan untuk dokumen kontraktual, kemudian segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN jika sudah ditandatangani gitu ya. Kemudian mohon kiranya Bapak Ibu sekalian memastikan untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya antara 50 sampai 200 juta itu diselesaikan pada triwulan 1. Kemudian Bapak Ibu sekalian hari ini, bulan ini dan triwulan 4 2022 itu adalah saat yang sangat tepat gitu ya untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023. Namun kiranya dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak itu setelah DIPA ditetapkan. Maksudnya ketika DIPA sudah ada di tangan dan sudah kelihatan nih alokasi 53, alokasi 52, mohon bisa dilakukan percepatan untuk pengadaan barang dan jasanya, khususnya untuk lelang ya Bapak Ibu ya, lelang dan penandatanganan kontraknya. Kemudian bagaimana untuk meraih kinerja yang tinggi pada indikator capaian output. Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya secara periodik ya menghitung tingkat kemajuan aktivitas baik itu PCRO maupun RVRO. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon data PCRO dan RVRO-nya itu dilaporkan ke KPPN, dikirimkan ke aplikasi Umspan ya, melalui aplikasi Sakti itu setiap bulan sebelum 5 hari kerja bulan setelah bulan terakhir gitu ya. Dan kemudian mohon kiranya ditingkatkan komunikasi koordinasi antar PPK maupun PPK dengan pengelola kegiatan untuk melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output. Dan beberapa capaian output yang dirasa tidak akan tercapai gitu ya sampai dengan akhir tahun 2022, mohon kiranya dapat dikomunikasikan dengan unit eselon 1, apakah ini mau direvisi, di drop atau mau direvisi ulang. Silahkan dikomunikasikan dan mohon kiranya keputusan untuk mengurangi target rincian output maupun membuang target rincian output itu bisa dieksekusi sebelum Desember 2022 sehingga tidak akan merugikan Satker, merugikan KL, merugikan KPPN gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, program yang saat ini sedang digaungkan gitu ya adalah pemberdayaan UMKM Bapak Ibu sekalian. UMKM ini kan tulang punggung perekonomian Indonesia gitu ya. Kita juga mau dong meningkatkan pangsa pasar mereka. Kita juga ingin berperan dalam peningkatan pangsa pasarnya si penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam kelompok UMKM ini ya Bapak Ibu. Dan pemerintah telah bekerja sama dengan pihak perbankan mengembangkan aplikasi, mengembangkan platform namanya DigiPay. Kalau untuk BRI ini namanya DigiPay 002, kemudian Mandiri ini DigiPay 008, dan BNI ini adalah DigiPay 009.
Sampai dengan 23 September hari Jumat kemarin, kita sudah merekrut sebanyak 45 satker. Alhamdulillah 225% dari target yang harus kami rekrut. Kemudian jumlah vendornya ini 17, 121% dari target yang harus direkrut, dan yang masih mengenaskan ini Bapak Ibu, angkanya di jumlah transaksi baru 26% dari target 2022. Nah, ini kami mohon kerjasamanya para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen untuk dapat aktif bertransaksi. Untuk satker di BRI ini ada 42, namun yang dapat bertransaksi ini hanya 8 satker di wilayah Bojonegoro dan 7 satker di wilayah Lamongan. Kenapa enggak semua 42 satker ini dapat bertransaksi? Karena tidak seluruh satker memiliki pejabat pengadaan yang bersertifikat. Namun kiranya Bapak Ibu sekalian, kita bantu UMKM di sekitar kita. Kita sudah memasukkan 17 vendor dan mereka siap gitu ya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang Kementerian Keuangan ini Pak Saiful. KPP Pratama Bojonegoro, KPP Pratama Lamongan, kemudian KPP BBC Bojonegoro. Ini belum ada transaksi. Padahal ini programnya Kementerian Keuangan. Nanti mungkin bisa didiskusikan kira-kira kendalanya di mana gitu. Sudah satkernya sudah daftar, sudah memiliki user admin satker, hanya belum merekrut vendor dan belum bertransaksi. Yang 7 transaksi ini hanya dari satker KPPN. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi PR kita gitu ya. Ini juga bagaimana kita mendorong transaksi cashless tidak hanya melalui virtual account gitu ya, tapi juga menggunakan kartu kredit pemerintah. Sampai dengan hari ini, tanggal 23 September lalu gitu ya, jumlah satker yang mengelola kartu kredit pemerintah itu sebanyak 35. Tapi yang aktif memanfaatkan kartu kredit itu hanya 7 satker. Nah, kita sudah menyetujui total limit KKP itu 1,2 miliar. Namun total transaksi sampai dengan 23 September itu hanya 398,2 juta. Ini satker, kami sangat berterima kasih kepada Satker Lapas Lamongan yang telah memanfaatkan KKP dengan nilai total transaksi itu 134.558.522 rupiah. Kemudian disusul Lapas Bojonegoro 95 juta sekian, Pengadilan Negeri Lamongan 86 juta sekian, KPP BC Bojonegoro 56,6 juta sekian, KPP Pratama Bojonegoro 11,7 sekian, KPPN Bojonegoro 9,9 juta, PPN Brontong 3,6 juta. Ini masih ada saudara kita yang belum pakai ini KPP Pratama Lamongan. Nah. Ya, kami terus-menerus ini Pak mendorong, ayo dong pakai KKP, ayo dong kita gabung di DGP gitu ya. Ya, mungkin belum tergerak gitu ya hatinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kita cari solusi gitu ya, kira-kira kenapa nilai kinerjanya itu belum optimal gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kendala permasalahan, mungkin bisa kita diskusikan di forum ini.
Untuk Satker Polres ini nggak hadir ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah sangat jelas gitu ya. Ya Pak Saiful. Kita baik Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu belum berkenan gitu ya menyampaikan kendala permasalahan pada sesi kegiatan pada hari ini, kami membuka layanan HICSO melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email gitu ya. Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan kami kapanpun, dimanapun gitu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada hari ini terdapat hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali kepada Dek Tasya. Silakan Dek Tasya. Terima kasih Ibu Ratna atas penyampaian materinya. Pelaksanaan ada satuan kerja lingkup KPN Bojonegoro. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai kita ke penghujung acara. Dan terima kasih kehadiran partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Atas seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata materi yang masih kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami Monitor Bapak Nandar. Mohon izin Bapak Ibu, saya end meeting ya. Iya Bu Ratna. Pak Heri, aman Pak Heri.